Halo kawan-kawan, kami dari kelompok 11 Teknologi Pendidikan B yang beranggotakan Dara Aulia Herman, Devara Farel Fabian, dan Raihan Ramji akan menjelaskan materi tentang teknopedagogi. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat teknologi, sebuah tinjauan dalam perspektif filosofis empiris. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raihan Ramzi dari Teknologi Pendidikan 2020. Hakikat teknologi sebuah tinjauan dalam perspektif filosofis empiris. Perkembangan teknologi dewasa ini merupakan sebuah fenomena yang secara esensial memberikan dampak yang signifikan pada seluruh dimensi kehidupan. Secara pragmatis, perkembangan teknologi bersifat multi-interpretasi. Teknologi telah dianggap mampu memberi makna dan manfaat bagi manusia. Namun dalam perspektif yang berbeda, teknologi telah dianggap sebagai penyebab bagi kehancuran kehidupan manusia. Mengapa perkembangan teknologi dianggap sebagai penyebab hancur kehidupan manusia? Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini membuat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan manusia dapat digantikan dengan teknologi. Manusia telah menjadikan teknologi sebagai dari kebudayaan. Dalam konteks ini, Don Ide menyebut sebagai konsep plurikulturalitas. Plurikulturalitas ini adalah istilah yang diperkenalkan oleh Don Ide, seorang tokoh dalam bidang filsafat teknologi yang memahami plurikulturalitas merupakan suatu bentuk dari budaya multikultural yang timbul sebagai bentuk dan pengaruh penggunaan teknologi, yaitu teknologi informasi dan teknologi media. Perkembangan teknologi tidak lepas dari dampak positif dan dampak negatif. Teknologi telah memberi banyak manfaat dalam kehidupan umat manusia. Dampak positif yang terdapat dalam teknologi dari perkembangan teknologi yaitu memudahkan masyarakat dalam mencari informasi yang dibutuhkan, lalu memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi secara global. Perkembangan teknologi memberikan fasilitas komunikasi melalui fitur-fitur dan media-media yang memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, memudahkan masyarakat dalam membuka lapangan kerja dan mengembangkan jiwa entrepreneurship. Lalu yang terakhir, memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari dengan efektif dan efisien melalui perangkat software yang selalu berkembang. Selain dampak positif yang diberikan, terdapat juga dampak negatif yang dihasilkan dari perkembangan teknologi, yaitu mereduksi nilai-nilai budaya, bermental instan, lalu maraknya kejahatan dalam dunia maya, terdapat dekadensi moral, lalu terbangunnya sifat malas dan hilangnya makna realitas kehidupan sosial, lalu mentalitas teknologi. Berkaitan dengan dampak negatif, dalam perspektif perkembangan teknologi, internet dianggap sebagai penyebab munculnya beragam kejahatan. Ada 10 hal yang menjadi alasan mengapa internet dipandang berbahaya untuk generasi baru yang disebut netgainer atau generasi internet. Yang pertama, adanya anggapan sebagai generasi paling bodoh. Lalu, ketergantungan pada layar monitor dan kehilangan keterampilan sosial. Selanjutnya, terlalu mengumbar hal-hal yang bersifat privasi. Lalu melahirkan generasi manja dan tidak independen. Lalu mendorong kaum muda untuk mencuri dan menipu. Lalu internet merangsang bullying. Yang ketujuh, mendorong kekerasan kaum muda. Lalu etos kerja yang buruk. Yang kesembilan, narsistis. Dan yang terakhir, nilai-nilai yang diragukan, sehingga dianggap hanya ingin menjadi kaya dan terkenal. Dalam perspektif pendidikan, hal tersebut perlu menjadi bahan refleksi oleh semua pihak untuk melahirkan generasi-generasi yang literate dalam teknologi, namun tetap memahami perannya sebagai manusia yang berbudaya. Perlu adanya sebuah paradigma baru yang terbangun dengan model pemikiran dan pembelajaran yang perlu diorientasikan untuk dapat melahirkan insan-insan pendidikan yang mampu hidup dan menjalani kehidupan serta berkompetensi dalam kehidupan yang berformat global. Kompetensi-kompetensi khusus yaitu meliputi kreativitas, keterampilan pemecahan masalah, keterampilan teknologi informasi, keterampilan literasi informasi, keterampilan kolaborasi, dan fleksibilitas. Berpijak pada hal di atas, hal ini tentu telah menjadi tuntutan yang begitu sangat mendesak.
Oleh sebab itu, pendidikan harus mengintegrasikan teknologi yang tepat untuk menghasilkan pembelajaran dan pengajaran yang diorientasikan pada kompetensi-kompetensi tersebut. Dalam merancang pembelajaran tersebut, dibutuhkan kesadaran secara kolektif oleh seluruh elemen khususnya kepala sekolah dan guru untuk memulai mengidentifikasi, menggunakan, mengevaluasi teknologi yang tepat sebagai bentuk inovasi pembelajaran. Oleh karena itu, sekolah perlu memfasilitasi dan mendukung lingkungan belajar yang diperkaya teknologi. Oleh karena itu juga, pendidikan harus tetap menjaga nilai-nilai substansial budaya dalam proses pelaksanaannya untuk membangun identitas diri peserta didik sebagai makhluk berbudaya. Dan juga, pendidikan harus mampu mengintegrasikan teknologi dan nilai budaya dalam pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Setelah kita tahu bagaimana perkembangan teknologi, baik dampak negatifnya maupun positifnya, kita masuk ke dalam materi utama kita, yaitu teknopedagogik, di mana teknopedagogik ini adalah suatu ilmu atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran, sehingga mampu menambah atau mengembangkan potensi siswa. Contohnya ada CBT, CBI, ILC, LCC, dan lain-lain. Perkembangan teknologi ini juga dipengaruhi oleh perkembangan manusia, di mana sampai saat ini ada 6 generasi. Yang pertama ini adalah generasi tradisional, di mana orang-orangnya biasanya lahir tahun 1922 sampai 1945. Generasi ini biasanya mengalami hidup yang serba kekurangan. Mereka juga menjadi saksi bisu dalam terjadinya kejadian-kejadian besar seperti Perang Dunia Kedua, sehingga mereka memiliki jiwa patriotisme yang sangat tinggi. Yang kedua, ada generasi baby boomers, di mana orang-orang ini biasanya lahir tahun 1946 sampai dengan 1964. Orang-orang ini mempunyai kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya karena perkembangan perekonomian dan juga angka kelahirannya sangat-sangat tinggi, sehingga disebut dengan generasi baby boomers. Karena dampak dari kejadian sebelumnya, mereka ini berorientasi pada kelompok dan juga saling menjaga keluarganya, terutama anak-anaknya. Namun, generasi ini sering disebut dengan generasi kolot karena mereka ini susah menerima perkembangan perubahan dan juga teknologi yang selalu berkembang. Pada saat ini mulai muncul radio dan televisi, namun belum dapat diimplementasikan dalam pembelajaran dengan baik karena pada saat itu siswa belum menjadi faktor utama dalam pembelajaran. Yang ketiga ada generasi X, di mana orang-orang ini biasanya lahir tahun 1965 sampai dengan 1980. Orang-orang ini biasanya mempunyai sikap toleransi yang sangat tinggi terhadap perbedaan dan juga perubahan karena adanya konflik perang Vietnam dan juga perang dingin. Pada saat ini juga teknologi ini mulai berkembang, khususnya komputer, namun belum dapat diimplementasikan dalam pembelajaran secara nyata. Yang keempat, ada generasi Y atau biasa disebut dengan generasi milenial. Nah, generasi ini biasanya lahir tahun 1981 sampai dengan 1994. Generasi ini memiliki sifat ulet bekerja untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dia juga menyukai tantangan, dan mereka itu menyeimbangkan antara bekerja dan juga gaya hidup. Namun mereka ini memiliki sifat tidak sabar biasanya dan mempunyai komunikasi yang buruk. Pada saat ini komunikasi sudah mulai berkembang dengan pesat seperti adanya handphone dan juga video games, lalu juga notebook. Yang kelima, ada generasi Z. Biasanya orang-orang ini lahir tahun 1995 sampai dengan 2010. 44% dari generasi ini biasanya melihat media sosial setidaknya sejam sekali, sehingga mereka itu mendapatkan informasi lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Dan dampaknya mereka ini lebih bergantung pada teknologi. Generasi ini juga mempunyai peluang yang lebih baik dalam mengembangkan skill-skill mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik dan juga berkualitas. Yang keenam, ada generasi alpha. Biasanya orang-orang ini lahir tahun 2010 ke atas. Generasi ini tuh udah tidak asing dengan teknologi karena mereka tumbuh dengan gadget yang ada di tangannya. Namun penelitian dalam generasi ini belum
dapat dilakukan secara maksimal karena generasi yang paling tua masih dalam tahap remaja. Sekarang kita akan membahas tentang orientasi pembelajaran berbasis teknopedagogik. Teknopedagogik merupakan konsep dan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi sebagai bentuk gerakan literasi teknologi. Oleh sebab itu, hal ini sejatinya dapat memberikan pemahaman kepada seluruh pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan untuk menjadikan teknopedagogik sebagai konsep dan pendekatan dalam pembelajaran, agar peserta didik literat dalam teknologi sebagai bentuk manifestasi dari generasi digital. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, International Society for Technology in Education atau kita singkat ISTE dalam Susan Brooks-Jung 2007 mengembangkan tentang 6 standar teknologi untuk guru dan murid. Adapun standar tersebut adalah yang pertama adalah creativity and innovation, yaitu murid mampu menunjukkan kemampuan berpikir kreatif, mengkonstruksi pengetahuan, dan mengembangkan produk inovasi dengan teknologi. Yang kedua adalah communication and collaboration. Murid sudah menggunakan media dan konteks digital dalam bekerja kolaboratif, termasuk meningkatkan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga adalah research and information fluency. Murid dapat mengaplikasikan alat digital untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi. Yang keempat adalah critical thinking, problem solving, and decision making, yaitu murid terikat pemikiran kritis untuk merencanakan dan mempersiapkan riset, memanajemen proyek, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan yang efektif dengan menggunakan teknologi yang sesuai. Yang kelima adalah digital citizenship, yaitu murid mengupayakan meningkatkan pemahaman mereka akan isu manusia, komunitas, dan budaya terkait dengan teknologi dan mampu menampilkan perilaku etis. Dan yang terakhir adalah teknologi operation and concept, di mana murid mampu memahami dan serta mengoperasikan konsep teknologi. Lebih lanjut, ISTE dalam Susan Brooks-Jung 2007 menggagas tahapan profil literasi teknologi pada berbagai tingkatan kelas berdasarkan International Society for Technology in Education. Yang pertama adalah kelas TK sampai kelas 2 SD, usia 4-8 tahun, yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah mengilustrasikan dan mengkomunikasikan ide dan narasi orisinal dengan menggunakan alat digital dan sumber daya media yang beragam. Yang kedua, mengidentifikasi, melakukan penelitian, dan mengumpulkan data tentang lingkungan dengan menggunakan sumber daya digital dan mengusulkan solusi yang sesuai dengan tahapan perkembangan. Yang ketiga adalah terlibat dalam aktivitas belajar dengan murid dari berbagai budaya melalui email, sarana teknologi, sarana elektronik lainnya. Yang keempat adalah menggunakan berbagai teknologi untuk menghasilkan presentasi atau produk digital dalam bidang kurikulum kelompok kerja kolaboratif. Yang kelima adalah mencari dan mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan kondisi ini atau sejarah atau peristiwa penemuan dengan menggunakan sumber daya digital. Nah, untuk kelas 3 sampai 5 SD, yaitu usia 8 sampai 11 tahun, memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah menghasilkan narasi dengan menggunakan alat digital dan sumber daya media yang beragam dalam peristiwa yang signifikan berdasarkan wawancara orang pertama. Yang kedua, menggunakan teknologi pencitraan digital untuk memodifikasi atau membuat karya seni untuk presentasi digital. Yang ketiga adalah mengenali bias sumber daya digital ketika meneliti lingkungan dengan bimbingan guru. Yang keempat adalah memilih dan menerapkan alat-alat digital untuk mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis dalam rangka mengevaluasi teori atau menguji hipotesis. Yang kelima adalah mengidentifikasi atau menyelidiki isu global serta menghasilkan solusi yang mungkin dengan menggunakan alat dan sumber daya digital. Untuk kelas 6 SD sampai 8 SMP, yaitu usia 11 sampai 14 tahun, memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah menjelaskan dan mengilustrasikan konsep atau proses yang menggunakan perangkat lunak model, simulasi, dan pemetaan. Yang kedua, membuat animasi atau dokumentasi video sekolah, komunikas ataupun acara lokal yang orisinal. Yang ketiga, mengumpulkan data, memeriksa pola, dan menerapkan informasi untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan alat dan sumber daya digital. Yang keempat adalah
berpartisipasi dalam proyek pembelajaran kooperatif pada komunitas pembelajaran online. Yang terakhir adalah mengevaluasi sumber daya digital untuk menentukan kredibilitas penulis, penerbit, ketepatan waktu, dan akurasi konten. Yang terakhir yaitu kelas 9 SMP sampai kelas 12 SMA, yaitu usia 14 sampai 18 tahun, memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah mendesain, mengembangkan, dan menguji permainan pembelajaran digital yang menunjukkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan isi kurikulum. Yang kedua, membuat dan mempublikasikan galeri seni online dengan contoh dan komentar yang menunjukkan pemahaman tentang waktu sejarah, pengenalan budaya, dan negara yang berbeda. Yang ketiga, memilih alat atau sumber daya digital yang akan digunakan untuk tugas studi nyata dan memberikan pertimbangan atas dasar efisiensi dan efektivitas. Yang keempat adalah menggunakan stimulasi kurikulum spesifik untuk melatih proses berpikir kritis. Yang kelima adalah mengidentifikasi isu global yang kompleks, mengembangkan rencana penyelidikan sistematis, dan menyajikan solusi berkelanjutan yang inovatif. Berkaitan dengan penjelasan di atas, standar teknologi tersebut dapat dijadikan sebagai standar dalam pembelajaran berbasis teknologi. Dalam penerapannya di Indonesia, standar tersebut bukan standar yang bersifat baku ataupun mutlak, melainkan dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan peserta didik, baik dalam kemampuan peserta didik mengenal teknologi maupun karakteristik latar belakang sosiokultural peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, hal ini memberi implikasi signifikan bagi guru agar literat terhadap teknologi, sehingga mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan melahirkan generasi-generasi Indonesia yang siap menjalani kehidupan di era digital saat ini serta menghadapi masa depan dan tantangan zaman.